Mengangkat permainan tradisional anak-anak Teras Suara 2025 berlangsung meriah. Ratusan pengunjung tumpah ruah, program Teras Dolanan ini menjadi langkah awal pemerintah dalam menyatukan kesenian tradisional di era digital. Pagelaran Teras Suara 2025 yang digelar di Taman Kota Abipraya Tuban pada Sabtu malam berlangsung meriah. Pagelaran ini menghadirkan inovasi kolaboratif melalui budaya dan teknologi di Kabupaten Tuban. Kegiatan yang diprakarsai oleh Ketua Dekranasda Tuban, Aulia Hani Mustikasari ini mampu menyedot animo masyarakat. Dalam perhelatan Teras Suara 2025 di Taman Kota Abipraya Tuban, Aulia Hani menjelaskan berbagai kegiatan utama, terutama teras dolanan yang mengedukasi dan melestarikan permainan tradisional anak. Inklusivitas juga dihadirkan dengan melibatkan anak penyandang disabilitas, khususnya teman tuli, agar komunikasi dan interaksi terjadi tanpa sekat. Acara ini juga menampilkan teras isyarat yang mengajarkan bahasa isyarat sebagai komunikasi universal, serta immersive room dengan drama musikal, monolog, dan pengenalan budaya lokal, seperti motif batik dan tenun gedong. Baik pemirsa, saat ini saya bersama Ibu Aulia Hani Mustikasari atau biasa dipanggil Mbak Hani. Mbak Hani adalah Ketua Dekranasda Kabupaten Tuban dan salah satu penginisiasi Teras Suara. Masya Allah sekali. Dan ini yang menarik Mbak Hani, Teras Dolanan ini menjadi pembuka Teras Suara 2025 dan menjadi salah satu ikon. Kenapa ini menjadi pembuka dan kenapa juga ini menjadi salah satu pesan pertama yang ingin disampaikan kepada publik? Oke, jadi kalau Teras Dolanan sendiri kenapa di awal? Karena memang kita ingin mengundang secara riang. Jadi kita mulai dengan sesuatu yang riang. Kita mulai dengan anak-anak, adik-adik di usia-usia muda. Jadi memang harapannya tumpuan atau edukasi kita mulai sedini mungkin. Dan kenapa Teras Dolanan? Ternyata memang dolanan tradisional kita itu hampir karena sudah tergerus dengan digitalisasi, Teras Dolanan ini mungkin menjadi salah satu program yang bisa kami tawarkan untuk bisa mengedukasi atau mengingatkan kembali, mereview kembali kalau kita tuh punya sebuah permainan tradisional yang ini adalah budaya bagus dan menimbulkan keceriaan dan sportivitas, Mbak. Wah, seru sekali ya, apalagi antusiasmenya anak-anak yang mungkin anak-anak zaman now atau saat ini tuh sedikit sekali yang mengenal dolanan zaman dulu ya. Mbak Ani mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana antusias anak-anak dan juga orang tua. Dan yang mungkin orang tua juga kembali mengingat memori-memori zaman dulu bermain atau dolanan tradisional zaman dulu. Jadi mungkin Mbak Putri bedanya di sini, mungkin kalau teras dolanan aja biasa, mungkin semua juga sudah bisa. Yang pembedanya di sini, kami itu mengkolaborasikan atau mengajak bersama-sama dengan adik-adik tuli, adik-adik di inklusi, adik-adik disabilitas. Jadi di sini selain memang kita ingin memperkenalkan tentang dolanan tradisional, kita juga ingin menggabungkan atau komunikasi ini tuh tidak ada sekat, tidak ada batas. Jadi kayak kesetaraan lah kita bangun di sini. Semua punya kesempatan yang sama di satu tempat terbuka ini tanpa sekat. Harapannya kita bisa bertemu dengan bahagia. Bupati Tuban Mas Lindra menyebut immersive room sebagai highlight acara, menggabungkan budaya dan teknologi untuk mempromosikan kekayaan daerah kepada generasi muda. Mas Lindra juga berharap pemberdayaan UMKM, seni dan pariwisata bisa terus meningkat dengan keterlibatan turis asing. Penjualan UMKM naik hingga 200% di acara tersebut, memberikan efek ekonomi yang luas. Sebenarnya pesan yang ingin disampaikan melalui Teras Suara dengan adanya immersive room jika dikaitkan dengan pembangunan daerah. Jadi kita hari ini harus melihat bahwa budaya akan beriringan dengan teknologi, sehingga anak-anak generasi yang hari ini sudah berkembang dengan kemajuan teknologi bisa mengerti dan dia akan memiliki ciri khas karakter di setiap daerahnya masing-masing. Sehingga hari ini pendekatan kita untuk mempromosikan budaya dengan menggandeng Dekranasda maupun dengan konsep Teras Suara ini mengajak anak muda untuk terus melestarikan budaya yang ada di setiap wilayah masing-masing. Wah, keren. Ini sekali lagi salah satu highlightnya juga adalah anak muda dan juga pemuda. Itu menjadi salah satu poin penting juga di dalam kegiatan Teras Suara. Selain itu juga ada UMKM, juga seni tadi yang disebutkan, dan salah satunya adalah pariwisata. Betul. Nah, ini bagaimana jika juga dihubungkan dengan strategi dari pemerintah daerah mengadakan Teras Suara
kemudian juga memajukan sekaligus UMKM, kesenian dan juga pariwisata. Ya, dengan cara hari ini kita membuat event yang kita selenggarkan beberapa hari, sehingga kita berharap ada para turis yang tadi kita lihat ada dari Amerika, ada dari Italia juga yang hadir di Tuban untuk mengikut belajar terhadap budaya-budaya yang ada di Kabupaten Tuban. Sehingga dengan ada event ini pasti kita ikut menggandeng UMKM, baik IKM juga, bahkan para seniman-seniman kita buat sehingga ekonomi akan berputar di situ. Salah satu tadi saya ngecek bagaimana tingkat penjualan UMKM yang ada di event itu, alhamdulillah bisa meningkat daripada biasanya sekitar 200% yang bisa meningkat, sehingga ini akan memunculkan multiplier effect sehingga kayak ada stay yang ada di Tuban karena mengundang dari beberapa daerah yang ada di Tuban, ini bisa juga mengembangkan pariwisata dan staycation-nya yang ada di Kabupaten Tuban ini. Festival ini menonjolkan inklusivitas dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam kepanitiaan dan pembelajaran bahasa isyarat. Kegiatan ini bukan hanya seremonial, namun akan menjadi warisan generasi mendatang untuk menumbuhkan kecintaan dan karakter bangsa melalui budaya sebagai identitas. Tim Liputan, JTV, Bojonegoro.